Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Kalau kita baca hadis ini, tulisan catatan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak satupun yang menyebutkan wa muslimatin. Padahal mulai dari pelajaran 1 ibtidaiyah bisa juga itu dipaut, bahkan sekolah yang belum ada namanya itu kalau membaca hadis itu mesti ala kulli muslimin wa muslimatin. Loh, itu ngaji ini. Kita diam saja. Marilah kita mulai pembahasan acara seminar pada malam hari ini dengan uraian singkat dari narasumber kita, Al-Ustaz Abdul Manan dari Tuban. Beliau adalah penasehat dari Jamiah Musyawarah Riyadul Thalabah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Acara seminar pada malam hari ini bertemakan kenapa harus pondok. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita dengarkan bersama uraian singkat seminar pada malam hari ini kepada yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Manan. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sedaya masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah sekalian kalih ahlul baitipun ingkang kawula murid diaken ingkang kawula kagemi dherekaken sedaya danipun sedaya pengurus, para santri, khususnya fraksi Fathil Wahad akhir, baik yang masih ada ataupun yang sudah berada di rumah malam ini berkenan hadir di hadapan kita bersama. Apa yang disampaikan oleh moderator itu tidak penting, sebab meskipun saya tidak kenal semua, banyak yang kenal saya. Itu yang sesuai dengan tema seminar malam ini, kenapa harus mondok? Sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana ayat ini hari ini sudah banyak disalahgunakan dan sudah banyak dikorup dengan cara dibaca tidak sempurna. Lengkapnya ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu.
Mending yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa saya katakan ayat ini sudah banyak disalahgunakan? Dikarenakan maksud dan tujuan ayat ini turun di mana yang punya hak penuh ini adalah lembaga pondok pesantren yang di situ ada para kiai dan para santrinya. Ini hari ini tidak hanya itu, ternyata semua sekolah-sekolah baik yang murni sekolah umum ataupun yang tidak jelas, umum tidak, agama tidak, seperti sanawiyah, aliyahnya ada jelas artinya. Dibilang sekolah agama, ternyata juga masih banyak yang tidak kunut. Dibilang umum, ternyata tidak semuanya menguasai bahasa Inggris. Ini masalah. Padahal di fikih kita itu jelas nasib yang tidak menyenangkan ini adalah khunsa. Loh, khunsa itu kan masih ada dua, ada yang khunsa wadih, ada yang khunsa muslim. Nah, kita pada kedudukan yang terhormat dan memang ini dimuliakan oleh Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, wahai para kiai, ketika ada santri yang mau mondok ingin mengaji pada seorang kiai, Allah memerintahkan idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya harus tafassahu. Ini kewajiban seorang kiai di mana sebagai pertanggungjawaban ilmunya, yang mana kiai adalah memiliki keistimewaan dan kelebihan di atas rata-rata umat. Ini harus memberikan kesempatan pada umat ketika umat itu tidak dilalakan tafassahu fil majalis, minta tempat untuk mondok. Kedua, wa idza qilan suzu fansuzu. Ketika kiainya ini sudah mengatakan hari ini jam ini pengajian selesai, ini santri harus kembali ke kamar masing-masing. Maknanya apa? Ketika di muka bumi ini masih ada kiai yang ngaji, ada santri yang ikut mengikuti pengajiannya para masyayikh, yarfa. Itu diangkatnya dari situ. Nah, kenapa saya katakan sudah banyak disalahgunakan? Yang banyak kita dengar di mana-mana, bahkan terkadang para mubaligh yang tidak terlalu menguasai dari ayat-ayat Al-Quran, ini dengan tegas menyatakan dalil yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Padahal yarfa itu lafaz yang bermasalah. Kenapa masalah? Yarfa itu menurut kita dari kalangan pesantren adalah fi'il mudhari'. Lha iki kok ono fi'il mudhari' diharokati kasar. Wis tahu tuh. Mestinya yarfa ini adalah diharokati sukun. Kenapa? Menjadi jawab daripada idza qila lakum tafassahu ila akhir. Kalau ini fi'il mudhari' menjadi jawab, ini mestinya harus sukun kemudian diharokati kasrah. Pelajaran kita kelas 1 sanawiyah menyatakan li annas sakin ila khurrika bil sayyid. Kurang apa pesantren? Jadi kalau kita membaca semua ayat-ayat Al-Quran yang telah dicetak, baik cetakan Kudus ataupun cetakan manapun, itu pasti diharokati
kasroh. Loh, ini di harokat kasroh ini harus dipermasalahkan bagi yang tidak ngerti ceritanya. Makanya ini tidak bisa ayat ini dikorup hanya diambil yarfa'illahul ladzina amanu minkum, kecuali adanya syarat yang harus dibaca terlebih dahulu. Kalau ini dipotong dari tengah, laksana kita ketemu orang di jalan, orang itu tidak bertanya pada kita, tidak menyapa kita, tapi kita moro-moro jawab. Loh, ini kan sama dengan orang yang gila, jawab tapi tidak ada pertanyaan. Ini harus ngerti kita seorang santri. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan karena ketidakngaliman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, tapi wa idza qila suzu fansuzu. Makanya di pesantren itu tidak ada istilahnya santri kok demo, ya itu tidak ada. Tapi kalau di lembaga selain pondok pesantren ini ada guru kok ini tidak aktif, ini ada dosen tidak tertib, langsung rame-rame untuk mendemo guru dan dosen itu. Tapi kalau pondok pesantren itu ketika ada pengumuman saat ini sedang break karena kiai sedang berhalang, itu malah seneng kawan. Wah, jadi gimana kiai kok repot? Ini istimewanya kita di kalangan pesantren itu yang dikatakan wa idza qila suzu fansuzu. Ketika ngaji selesai, ketika break, ya alhamdulillah bang susu kembali pada kamar masing-masing. Tenriki rahasianipun ayat yang ada di surat Al-Mujadalah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dua hadis. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau kita baca hadis ini, tulisan catatan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak satupun yang menyebutkan wa muslimatin. Padahal mulai dari pelajaran 1 ibtidaiyah bisa juga itu dipaut, bahkan sekolah yang belum ada namanya itu kalau membaca hadis ini mesti ala kulli muslimin wa muslimatin. Loh, itu yang ngaji ini. Kita diam saja. Kita tidak mau meluruskan di mana sebenarnya daripada hadis ini adalah cukup tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, tidak perlu ditambahi dengan wa muslimatin. Ini mestinya yang tahu harus pesantren. Jangan ikut-ikutan orang di luar. Orang banyak dari wa muslimatin, temu buku cetakan ada wa muslimatin. Ngerti kalau aturan pondok pesantren itu ilmunya kalau disebutkan orang laki-laki, perempuan sudah masuk dengan sendirinya. Loh, ini kalau diyakini orang wa muslimatin sebagai sabdanya Rasulullah, ingatlah kanjeng Nabi di satu hadis menyatakan, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Khusus ini untuk musawirin dan yang musliyo, nanti setelah musawirin akan ngerti maknanya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak perlu saya jelaskan. Bahasa tolak. Loh, ini sama angan-angan. Tolabul ilmi ini bukan hanya sekedar mencari. Sama dengan utlubul ilma walau bisin.
Ini semuanya pakai bahasa tolak, sehingga para masyayikh sepuh niku anggenipun ngerteni makna Jawa gandul, tolabul ilmi ini maknanipun nubrih ilmu. Ada suatu hal yang patut untuk menjadi renungan dan iktibar bagi kita. Ketika kita masih berada di kampung masing-masing, pagi ini kalau musimnya pelang, musimnya jambu, ataupun musimnya buah yang lain, kita ini sering mencari sisa-sisa apa bahasanya? Nek kula coba. Ini apa? Hewan yang senang memakan buah yang sudah matang. Ini cukup bagi kita untuk iktibar. Tolak mencari sisa tapi tidak boleh jangan. Jadi kita nimbul. Sebab apa? Yang kita cari adalah sisa yang dijatuhkan oleh talong, cedot dan sejenisnya itu. Tapi kalau kita tolak ini menghadap ke atas, ya gak bakal ketemu yang kita cari. Ini makna daripada hadis tolakul ilmi niki faridatun ala kulli muslimin. Faridah ini pun juga hanya berada di ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan syariat Islam kita. Ditolak. Sama nang saya itu terus wontenipun hadis ndamel bahasa niki, ndamel segot niki. Ini tidak hanya yang terpenting, tidak yang terpenting digunakan, tapi ada siri yang harus kita pelajari. Ini maknanya pesantren. Kemudian berikutnya, pondok pesantren ini didirikan bukan hanya atas kemauan seseorang. Memang Allah sendiri yang menuntut bagi orang yang punya ilmu. Tapi idza qila lakum tafassahu fil majalis, perintahnya harus tafassahu. Pondok pesantren di Indonesia ini sejarahnya hampir mirip dengan pondok pesantren di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diperintahkan Allah supaya hijrah ke Madinah. Bedanya sedikit. Islam masuk di Indonesia dulu masih Nusantara. Ini pada pertengahan abad ke-7. Satu abad sama dengan 100 tahun. Satu abad sama dengan kurun. Sehingga Rasulullah jauh afdalul kurun qarni. Summa yalu 100 tahun di zaman Rasulullah, 100 tahun di zaman sahabat, habis 100 tahun pada tabi'in, terus atba'ut tabi'in ila akhirih. Itu maknanya satu kurun sama dengan satu abad. Di abad pertengahan ke-7 ini banyak saudagar muslim dari Arab dan Persia yang masuk ke Nusantara. Tujuannya apa? Di samping dia berdagang untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini, di mana pada waktu itu yang nampak di Nusantara adalah agama Hindu dan agama Buddha. Akhirnya ini belum begitu berhasil, tapi sudah mirip dengan perjuangan Rasulullah. Rasulullah sebelum umur 40 tahun diangkat resmi menjadi Nabi, beliau juga berdagang, membantu istrinya Sayyidah Khadijah. Wa wajadaka ailan fa'alna, dengan cara dicukupi harta bendanya dari Sayyidah Khadijah. Lalu ini sambil berdagang Rasulullah juga mengenalkan Islam, tapi baru pada nilai-nilai, karena sekali lagi Islam menjadi nama agama yang resmi
di muka bumi ini setelah Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Ini kenapa harus 40 tahun? 40 tahun itu menjadi standar para anbiya, di mana tidak satu pun nabi ini diangkat resmi menjadi nabi sebelum para anbiya itu berumur 40 tahun. Meskipun toh terkadang ada nabi yang sudah alim ketika dia masih belum balik, yaitu beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini sudah ngalim sebelum dia balik. Sama mengalihkan ayat Al-Quran, "A'attakhidhu asnaman aliyah." Wahai ayah saya, panjenengan mengumpulkan berhala ini, apakah mau panjenengan dadosaken Tuhan? Loh, ini ayahnya Ibrahim ini tertawa sambil sedih. Loh, ini anakku urung balik tapi kok wis ngalim. Padahal urusan ketuhanan ini terkadang sudah balik pun tidak ngerti. Loh, ini belum balik sudah ngerti. Ini perasaannya ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya sebutkan namanya ayahnya, tapi Anda jangan kaget. Nabiullah Ibrahim itu kaul yang muktamad, ayahnya namanya adalah Azar. Padahal Azar ini adalah seorang menteri besar khusus di dalam urusan berhala, yang berada di kerajaan Babylon. Itu tempatnya berada di Irak, Baghdad, Irak. Riwayat yang lain menyatakan Ibrahim ini ayahnya bukan Azar, tapi itu adalah Pakdin. Lenoten derek kaul ingkang nomor kali, ayahnya itu namanya Tareh. Nah, ini harus tahu. Terkadang kita blunder. Tidak satu pun seorang nabi itu yang dilahirkan dari keturunan yang tidak baik. Loh, ini kalau Azar ini adalah menteri yang khusus di dalam urusan berhala, berarti Azar kan kurang baik. Tapi baru ditanya, loh, kalau begitu siapa namanya? Wong ning buku gak ono sing disebut. Ini sama dengan kita belajar tauhid yang tidak sampai selesai, tidak tuntas, tidak sampai pada puncaknya. Ketika ada anjing berjalan, jangan kamu katakan anjing ini adalah buatan Allah. Pertanyaan saya, loh, kalau anjing itu bukan buatan Allah, buatan siapa? Anda meyakini anjing bukan buatan Allah, apa malah tidak kafir? Bicara pikiran. Jadi santri pondok pesantren harus ngerti model sejarah ini supaya tidak mudah untuk diombang-ambingkan orang. Kembali pada umur 40. Umur 40 standar. Loh, ini akan menjadi warisan umat Muhammad ila yaumil qiyamah, di mana ada seorang kiai boleh ngalim sebelum umur 40 tahun, boleh. Dan itu pernah dikatakan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau belum berumur 40 tahun, ini belum bisa dianggap sempurna. Mila batul mutasawwifin jauh tiyang niki dereng umur 40 tahun sedayanipun dereng stabil. Ini ada orang semangat ibadah, tanya umurnya berapa? 35. Ojo percaya di sini. Oh, ini ada orang baik, umurnya berapa? 30 tahun. Jangan percaya dulu. Ini ada orang tingkah lakunya bejat, umurnya berapa? 25 tahun. Jangan langsung kamu vonis ini menjadi orang jelek ataupun orang baik. Tunggu sampai pada umur 40 tahun,
Ketika di umur 40 tahun dari jelek menjadi baik, disinilah terletak perubahan. Mungkin juga dari baik setelahnya umur 40 tahun berubah menjadi jelek. Dan ini kita harus mewaspadainya karena yang banyak ini tidak sampai umur 40 tahun sudah boyong. Kalau para masyayikh kita sudah kesel-kesel mendidik Anda, pulang ikut aliran lain, umur 40 tahun berubah menjadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya dia ini tidak dirugikan, kamu sendiri yang akan merugi. Makanya mondok suwe itu juga penting. Nah, ini bukan saya membela diri, ini sesuai dengan kodok-kodaripun. Setelahnya periode pertama di pertengahan abad ke-7 ini tidak berhasil, di pertengahan abad ke-15 masuklah Sayyid Ibrahim Asmorogondi. Nah, kalau ini harus saya sampaikan, ini mendarat pertama di Nusantara ini adalah di Kabupaten Tuban. Ini tidak mengatakan saya ini ya memang PGN yang mengakui wong Tuban. Gak tak ngomong itu berat, saya dianggap mengingkari sejarah itu. Gue ingin diwai Sayyid Ibrahim Asmorogondi itu mendarat berada di Tuban, dan dakwah di Tuban itu tidak terlalu lama akhirnya wafat. Sebenarnya beliau ini mendarat di Nusantara ini pertama berada di Palembang. Itu menemui seorang yang hebat namanya Aryo Damar yang akhirnya dia masuk Islam pun ceritanya itu. Tujuannya apa? Ingin sowan ke Raja Majapahit, yaitu pada Brawijaya V. Kenapa? Sayyid Ibrahim Asmorogondi itu menikah dengan putranya Raja Cempaka yang namanya Dewi Condrowulan. Nah, Dewi Condrowulan itu punya adik namanya Dewi Ndorowati. Tidak usah kamu tanyakan, kok ada Dewi ya masuk di Indonesia, di Jawa tapi Dewi. Terkadang Indonesia itu tidak Dewi ya Siti, tapi Siti itu nganti-nganti Pak. Siti mana lemah, lemah itu kan. Konek sampai kamu ini sedang nguruk kamar, kelihatan masih keringatan, ada seorang yang mencari anak hilang namanya Siti. Kemudian tanya, Pak, sampai kok kelihatan keringatan yang cukup banyak? Nggih, nembe wangun kula nglebetaken Siti wonten teng kamar. Iki masalah. Nek ana wong takok itu takoki dhisik piye karepe. Sampai kejadian Anda tidak bisa mengelak, harus dimarahi oleh orang yang kehilangan anak namanya Siti. Jadi nek kira-kira itu aku bermasalah ya Dewi. Dewi kan itu maknanya mengandung makna jiwa. Nek Siti ngoten itu. Iki tentara Jawa, kula ngomong Jawa betul ngomong betul. Oke, Madura bisa bangga. Kenapa ada Mbah Khalil? Itu boleh bangga. Kenapa Anda bangga? Karena ada Mbah Khalil. Tapi kudu ngerti nek Mbah Khalil itu mondok kita tujuannya Sayyid Ibrahim Asmorogondi mendarat di Nusantara ini untuk menemui adik iparnya itu bersama dengan putra tercinta yang satu namanya Ali Murtado. Ali Murtado itu punya adik yang namanya Ali Rahmatullah yang hari ini kita kenal adalah sebagai Sunan Ampel. Setelahnya Sayyid Ibrahim Asmorogondi itu wafat, kedua beliau Ali Murtado dan Ali Rahmat ini meneruskan perjalanannya
sampai berada di Mojokerto, yaitu Suman ke Raden Brawijaya V untuk menemui bibinya yang namanya Dewi Ndoro. Ini Mojokerto. Berarti Mojokerto itu mulia, iya. Tapi ingat, kemuliaan Mojokerto ini kalah dengan Tuban juga. Jadi di Mojokerto itu ada panglima perang yang cukup terkenal, namanya adalah yang punya sumpah kolam Gajah Mada. Sedemi Patih Gajah Mada seuntang-untang itu opoe duwe opoe bisa dikatakan. Suatu ketika Gajah Mada dengan prajuritnya ini melampah-lampah ke wonten Tuban. Loh, Tuban itu wonten dua yang namanya Siwalan. Dengan ajian Saifi anginnya kalau hari ini dia jenenge ajian barat ketiga. Lho iku datangkan angin untuk merontokkan buah Siwalan. Lho niku konangan waliullah yang terkenal di Tuban, tapi tidak jarang kamu ziarahi karena tidak bagian dari wali sembilan. Itu namanya Mbah Bejagung, Sunan Bejagung. Nah itu langsung dilosi, loh nek mengambil buah Siwalan jangan begitu caranya, nanti semuanya rontok. Yang kecil rontok, yang sudah tua rontok, yang degan rontok. Padahal yang kamu ambil hanya yang degan saja. Kalau mau mengambil buah Siwalan tak waring. Lho iku Siwalan gede semuanya karo Sunan Bejagung itu loh. Itu manut. Jadi dikomando supaya kamu turun. Jadi kita mengeluh langsung pun sampai badai mendut sembunyi. Satu kurang, masih kurang ini. Kita mengenai sampai slide ini menunjukkan dan fakta sejarah di mana orang yang jaduk, orang yang hebat masih kalah orang yang berilmu. Makanya kita jangan berkecil hati. Nah, di abad ke-15 ini kita potong saja. Sunan Ampel ini sebelum mulai dakwahnya beliau membuat pondok pesantren di Ampel Bento, Surabaya. Satu riwayat menyatakan itu 1 kilometer jarak dari makom yang ada sekarang. Tempatnya saya tidak tahu. Mbah Raden Sunan Ampel niki, Raden Rahmat Sunan Ampel ini membuat pondok pesantren sebagai pusat dakwah penyebaran Islam di tanah Jawa. Kemudian beliau ini menikah, terus baru Islam dianggap jaya, baru beliau membuat masjid. Ini berarti Sunan Ampel di tanah Jawa ini dalam perjuangannya sebelum membuat masjid terlebih dahulu membuat pondok pesantren. Oleh karenanya pondok pesantren di Indonesia bukan hanya tertua sebagai lembaga pendidikan, tapi lebih dari itu Indonesia ini punya sejarah yang klasik di mana Islam ini dikembangkan lewat pondok-pondok pesantren. Makanya ngantos saat ini pondok pesantren itu menjadi rebutan. Dan pondok pesantren yang masih bisa dipertahankan biasanya angker. Angker itu kok ono wong aneh-aneh karo pesantren itu wae cara Jawa. Nah, ini bedanya dengan Rasulullah. Rasulullah berjuang berada di Mekah. Loh, ini sama dengan sejarahnya. Islam masuk di Nusantara di abad pertengahan ke-7. Islam belum bisa diterima begitu luas di kalangan umat. Sama dengan Rasulullah ketika berada di Mekah juga tidak terlalu banyak punya pengikut dan pengaruhnya juga masih sedikit. Oleh Allah diperintahkan hijrah ke Madinah.
sampai berada di Madinah, Rasulullah membuat masjid yang namanya Masjid Nabawi. Nomor 2 setelahnya Masjidil Haram di dalam urusan kemuliaan dan derajatnya sebuah masjid indallah. Setelahnya Kanjeng Nabi ini berada di Madinah, Islam dirasa kuat. Memang secara nama tidak mendirikan pesantren, tapi secara makna empernya Masjid Madinah ini oleh Rasulullah dijadikan pondok pesantren yang dihuni tidak kurang dari 400 santri Kanjeng Nabi yang terkenal dengan ahli sufah. Sufah itu maknanya emper Masjid Madinah. Ahli sufah ini mulia bukan hanya di sisi Rasulullah, tapi indallah juga mulia. Kenapa? Arsnya Allah itu pernah guncang satu riwayat 3 kali. Pertama ketika mau lahirnya Rasulullah. Yang kedua ini ketika di dunia ini terjadi orang laki-laki mentalak istrinya. Yang ketiga ini ketika Allah bangga dengan keberadaan 400 orang santrinya Kanjeng Nabi terkenal dengan ahli sufah. Ini 400 orang tidak punya apa-apa, makan tidak jelas, pakaian seadanya yang terpenting auratnya tertutup. Bahkan satu riwayat dikisahkan Rasulullah ini kata sakniki umpamini pun kiai ini tiba dua penduren. Ini yang sangat berkat. Berkat yang dibawa oleh Rasulullah ini sampainya di rumahnya Rasulullah didoakan. Berkat yang hanya satu ini oleh Rasulullah setelah didoakan karena ini adalah sebuah mukjizat, dimakan santrinya 400 ini tidak habis, semuanya bisa kenyang. Loh, orang 400 luar biasa. Bahkan saya tulis rela sakit asalkan Rasulullah sehat, rela susah asalkan Rasulullah senang, dan rela segalanya demi tegak dan nidamnya perjuangannya Rasulullah menegakkan syariat Islam. Lu mestinya kalau hari ini kita menjadi santri pondok pesantren harus bisa memahami itu. Jangan menjadi santri Ariel diatur. Kenapa? Lo ini saya di sini kan bayar loh. Ini pondok miliknya Mas Syahir. Ini pondok ada aturannya. Tidak boleh sembarangan. Ikutilah jejaknya ashabus sufah, di mana seorang santri ini harus rela apa saja segalanya demi berjalannya pengajian dan madrasah yang ada di pondok-pondok pesantren, dan rela untuk mujahadah dalam segala hal demi keberlangsungan para masyayikh dan ahlul baitnya. Maksudnya begitu. Yang terakhir, pondok pesantren dengan segala ciri khasnya. Ini kalau kita bagi ada 3. Satu dengan sistem slogan klasikal dulu lah, klasikal. Yang klasikal itu ya model seperti kita ini. Ada kelas 1 sanawiyah, ada kelas 2 sanawiyah, kelas 3 dan sampai kelas 4. Nanti tingkatannya lagi ada Musalim Fathul Qorib sampai Fathul Walad. Itu namanya klasikal. Nah, ini kelas sipil. Padahal sipil itu maknanya nol. Lo nol itu gak duwe ilmu babar. Nek ono guru diangkat dari guru sipil, pokoknya guru SD. Nah, ini kan ada dari lalu ya kata guru SD. Ini Anda jangan bangga saya jadi guru berapa? Guru sipil. Loh, guru sipil ini podo karo ngadepi bocah-bocah sing bablas dan duweni.
Loh, coba rendah no. Kalau saya lebih sulit menghadapi sipir, kenapa? Sipir ini ibaratnya kita mengisi gelas kosong. Loh, kalau ini salah yang kita isikan pada gelas kosong, sampai kapanpun gelas ini akan salah isinya. Anda yang sipir, ini ibaratnya gelas kosong, guru sipir ibaratnya adalah mengisi gelas kosong. Anda salah di dalam tarbiyah, maka pertanggungjawaban terutama berat indallah yaumil qiyamah. Lha mana apa guru sipir. Makanya kok mboten purun dari guru. Apa dari semua bebas. Piye kepengin iso sinau, kan kepengin iso ya sakarepmu. Lah benar. Ambek umumnya nek wonten musawir iki sedulur bekas mesti toyo. Dadi kakek cerita cocok iya sedulur bekas boyo ora patek cocok iya berkat kadang kemudian berkotenan boyo. Tapi mulai sipir kelas 1 wis gak dicocoki muridmu tinteni terus salah. Jajal supaya aku dadi guru. Lah kok anakmu mbok pondok nang ngene. Tapi yo ngono. Sistem klasikal. Guru SP, kalau betul ngomong, kan bahasanis ada yang menjadi guru SP. SP itu sekolah persiapan. Sekolah persiapan itu maknanya apa? Kalau orang mau wudhu itu yang menyediakan airnya, menyediakan peralatan yang untuk wudhu itu. Belum sampai pada wudhunya. Yang kedua adalah sistem surga. Sistem surga itu maknanya setiap santri ini membawa kitabnya masing-masing, membaca kitab di depan para kiai atau para guru senior yang telah ditunjuk oleh para masyayikh. Jadi mungkin santri ini ingkang maos guru ataupun kiainya nanti yang akan nyimak, oh ini kurang tepat, oh ini salah, diluruskan. Setelahnya itu biasanya dibuka pertanyaan setelah dijelaskan secara lebar. Kadalik yang ketiga adalah namanya bandungan. Bandungan ini mesti ini paling cocok berada di idza qila lakum tafassahu fil majalis fasahu wa idza qila susu famsusu. Kiai rawuh buka kitab ngaji, setelah selesai tutup, santri kembali ke kamar. Itu maknanya wa idza qila susu famsusu. Tapi apapun model dan ciri khasnya pondok pesantren salaf tidak terlepas dari itu. Model nopo sama. Pada kesimpulan akhir, ketiga sistem yang berlaku di pondok pesantren semuanya baik dan semuanya benar, karena sistem yang diterapkan oleh pondok pesantren ini bukan hanya sistem abal-abal saja, tapi penuh renungan, penuh istikharah, mujahadah yang kesimpulannya mesti pondok kula niki kula dalam sistem nopo. Terkadang minta petunjuk pada kiainya dulu dia mondok di mana. Pak Kiai pondok dalam niki kula model kados nopo. Ini tetep wonten iku. Niki ciri khas pondok pesantren. Beda itu sekolah SMP. Sekolah SMP, kemudian Anda kuliah selesai, tamat menjadi orang hebat, tuntutan harus membuat SMP. Anda sudah bilang, SMP dulu saya ini tidak ada seperempatnya SMP yang akan saya buat. Loh, itu seolah unsur takaburi. Itu lembaga pendidikan yang non pesantren. Maka kan kesimpulan akhir nopo, kita mondok itu perlu, cerdas itu juga perlu, ngalim perlu, tapi yang terpenting ini adalah mentaati segala kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh para masyayikh lewat aturan yang akan dijalankan oleh para pengurus dan keamanan. Makanya sampai bertentangan dengan keamanan sejati ini mantan kiai. Nek pengen ilmu barokah mulai sisuk itu aja sampai wani-wani karo keamanan. Ini pesannya khusus pada saya keamanan supaya nanti disinggung Pak, masuk keamanan gak tahu disinggung di forum-forum
Nah, ini saya sampaikan begini ya. Soal apa? Pesantren itu punya kelebihan 4 kiai itu. Satu, Syekhul Fatah, seorang kiai yang mampu untuk membuka mata hatinya santri. Makanya tidak sedikit santri yang ketika di pondok itu kelihatan mendung, bodoh, tidak cerdas sama sekali, tapi dia ini karena taatnya kepada Mas Syekh luar biasa, pulang punya keistimewaan yang tidak dimiliki temannya. Itu Syekhul Fatah. 2, Qutubun Sihah. Apa yang menjadi kurikulum di pondok pesantren kita? Ini pesantren kurikulumnya bukan nasional. Kalau IPA, IPS, bahasa Inggris yang ada di lembaga selain pesantren itu kurikulumnya nasional. Tapi pondok kita ini kurikulumnya adalah internasional. Kenapa? Fakil Qorib itu kamu cari di Jawa dan di Madura, Indonesia Timur, di Samping. Fakul Qorib kamu cari di Mesir juga sama, kamu cari di Mekah juga sama kalau masih ada. Itu kurikulum pondok kita. Jadi tidak perlu diragukan. Mungkin di bawah satu bab daripada Al-Quran, dan kalau kita pula raiba fihi hudan lil muttaqin, karena pengarang daripada kitab kita adalah kita punya keyakinan kuat ini adalah para waliyun min auliya illahi ta'ala. Yang ketiga ini apa? Aklun rojah. Anda harus cerdas. Kalau belum cerdas harus berusaha bagaimana Anda bisa cerdas. Tapi sekali lagi itu tidak segalanya. Yang keempat adalah ilhah. Ilhah itu belajar dengan bersungguh-sungguh, bisa membagi waktu dan bisa mengalokasikan segalanya yang Anda miliki demi tercapainya sebuah tujuan untuk mencari ilmu yang cukup. Bila kita harus punya keyakinan kuat bahwa pesantren ini tidak akan hilang dari Indonesia sebelum Indonesia ini hilang terlebih dahulu, karena munculnya pesantren jauh lebih dulu daripada Indonesia. Lho kenapa lek Mekah niki mangke pesantren pun mboten wonten, gak patek ono, terutama yang Sunni, yang memang Rasulullah berada di Mekah itu tidak membuat pesantren, tapi berada di Madinah baru membuat pesantren. Kalau panjenengan dipun takdiraken Allah sakit haji, ora usah mbak ini aku yang haji. Mbak ini kan harus haji. Tapi nek saya haji atau saya umroh, niki kalau kita ngerti sejarah, Raudhah itu penting. Nih, karena baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Iya, penting. Tapi tidak kalah penting kalau Anda ingin menjadi orang baik, kalau Anda sudah sepuh baru bisa haji atau umroh, pengen punya anak turun yang menjadi kiai, kudu belum iktikaf teng sufah. Kita sewa dengan saya benar. Kata teman saya yang punya HP bisa untuk melihat, saya kan punya. Itu apa tujuannya? Tafakulan tenggene ashabus sufah. Ini sejarah yang mutawatirah, tapi tidak semuanya orang yang haji dan umroh itu ngerti. Yang banyak kan rebutan pengen Raudhah, kalau kok pengen mlebu swarga. Balang mulai gagal Jumatan, gak Jumatan lah, udah haji. Kenapa? Jumatan tujuan yang golek swarga, terus bakal dulu swarga. Lho kok iso? Kanjeng Nabi dawuh bena mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Iki lho ana wong haji karo umroh tapi bodho. Dina panjenengan kedah ngalim, kita kedah mengikuti aturan yang dikatakan oleh para masyayikh, diharapkan semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka